Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, alasan Pi menjadi mata uang global. Oke, jadi inilah judul kita hari ini. Judul yang akan kita bahas, yang pasti judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Alasan Pi menjadi mata uang global. Negara, wilayah, atau blok ekonomi yang berbeda, jika tidak ingin menggunakan dolar Amerika Serikat dalam pembayaran, ataupun yang kita sebut dengan dedolarisasi, kemudian mereka dapat memilih koin terpisah yang telah ditentukan sebelumnya oleh PCT, atau mereka adalah unit pengujian itu sendiri pada Pi blockchain versi testnet. Atau jika Anda ingin menggunakan mata uang selain mata uang di atas, Anda dapat menggunakan jembatan mBridge yang juga telah diatur oleh PCT melalui nilai tukar real time untuk pembayaran lintas batas. Sedangkan negara-negara yang masih ingin menggunakan dolar Amerika Serikat akan menggunakan mata uang PUSD untuk transaksi lintas batasnya. Blok Eropa serupa, mereka akan menggunakan P-Euro. Dan blok Bridge dapat memilih PCNY atau koin lain yang mereka tentukan. Kira-kira seperti itu. Tapi yang terpenting adalah di jaringan Pi blockchain, Pi Network dapat merancang token target yang memungkinkan blok ekonomi berbeda untuk bebas memilih mata uang yang mereka suka. Jadi, uang Pi secara otomatis menjadi mata uang bersama global. Nah, teman-teman, jadi inilah informasi kita hari ini. Informasinya hanya ini saja ya, jadi sangat sedikit sekali, singkat, padat, jelas. Tapi saya rasa ini sangat penting sekali, sangat bermutu sekali untuk kita ketahui, ya kan? Nah, jadi saya ini telah membaca beberapa komentar dari teman-teman ya. Ada yang mengatakan saya capek mendengarkan berita tentang Pi Network. Ada sebagian juga yang mengatakan bahwasanya Pi Network ini kalau didengarkan terus-terus kelihatan halunya. Nah, oke, untuk teman-teman pioner yang berkomentar seperti ini saya bisa maklumi. Tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan kenapa saya ataupun teman-teman semuanya wajib untuk selalu menjaga akun Pi Network, selalu menjaga koin Pi Network ini. Nah, alasan yang pertama yaitu karena kita itu bersama komunitas yang besar, kita bersama pioner-pioner yang lain, bukan hanya pioner yang ada di tetangga kalian, bukan hanya pioner yang ada satu kota sama kalian. Tapi ingat, kita itu bersama komunitas, bersama pioner yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Itu poin pertama. Yang kedua, apakah open minded itu pasti? Saya menjawab open minded itu pasti, teman-teman ya. Apalagi Nicholas Kokalis dan juga Citi berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka, yaitu open minded pada akhir tahun 2024 ini. Ya kan, mereka selalu membahas nih, selalu mengatakan
lewat pengumuman yang mereka umumkan di beranda aplikasi P-Network kita. Mereka selalu tujuan kami untuk open network, tujuan kami untuk jaringan terbuka pada tahun 2024. Mereka selalu mengatakan ini. Apalagi belakangan-belakangan ini ya, mereka lebih sering untuk mengatakan itu. Nah, dan juga teman-teman, open mainnet itu adalah bagian dari roadmap, yaitu peta jalan yang telah mereka susun dari awal sebelum mereka meluncurkan mempromosikan CoinP ini. Mereka sudah menyusun rentetan peta jalan, yaitu apa saja yang harus dilakukan untuk CoinP ini supaya bisa berhasil, bisa sukses. Nah, jadi open mainnet itu adalah salah satu dari peta jalan yang mereka rancang, yaitu setelah KYC maka kita bisa kita lihat setelah KYC kita akan beralih ke open mainnet. Itu jelas. KYC itu adalah tahapan akhir di fase kedua. Setelah KYC ini sukses, setelah selesai proses KYC ini, maka kita akan masuk ke fase ketiga, yaitu tahapan pertama yaitu open mainnet, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini sangat jelas sekali, transparan sekali, sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa melihat nih, semua pioner itu sebenarnya sudah bisa tahu kapan sih open mainnet itu. Ya pastinya setelah KYC ini selesai. Kita akan beralih ke fase ketiga, yaitu open mainnet. Nah, kenapa begitu yakin dengan pasti open mainnet? Ya, karena semua cryptocurrency, semua jenis cryptocurrency yang diciptakan itu pasti melalui tahapan open mainnet. Contohnya Bitcoin dulu. Bitcoin dulu itu berjalan selama berapa tahun? Lama sekali. Kalau nggak salah 7 atau 8 tahun baru masuk ke tahap open mainnet. Sedangkan kita P-Network baru 5 tahun. Sudah ada sudah ada ketegasan dari Nicholas untuk memastikan mereka bekerja keras untuk mencapai target mereka untuk open mainnet tahun 2024 ini. Bayangkan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dulunya Bitcoin juga ditambang dengan gratis. Banyak dari pioner juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Ya kan, seperti itu. Nah, akhirnya setelah open mainnet barulah dari pioner ini merasakan dampak positif dari menambang Bitcoin tersebut. Nah, sekarang P-Network nih teman-teman. Makanya saya bilang jaga akun kalian, jaga koin P-Network kalian ini ya. Nah, lalu itu tentang open mainnet. Tadi yang pertama yaitu tentang kenapa kita harus selalu menjaga koin P kita. Yang kedua, kenapa open mainnet itu pasti. Yang ketiga ini yang tidak kalah penting, yang sering ditanyakan. Siapa yang mau mengadopsi P-Network ini? Siapa yang mau membiayai P-Network ini? Teman-teman, kalian harus tahu ya, Bridge itu berkomitmen untuk mengadopsi P-Network. Nah, Bridge. B. Brazil. R. Rusia. I. India. C. Cina. S. South Africa. Nah, bayangkan teman-teman. Brazil itu kemarin kan pada video saya sebelumnya saya sudah bahas. Sebelumnya Brazil itu ada salah satu salah satu negara di Amerika, yaitu bagian mana itu, dia itu adalah salah satu negara termiskin di benua Amerika. Setelah pemerintahnya, setelah presidennya langsung itu menerima Bitcoin sebagai alat transaksi mereka, akhirnya negara ini menjadi negara terkaya di benua Amerika, teman-teman. Luar biasa. Nah, jadi digitalisasi itu memang patut kita terima, memang patut kita ambil, teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya kita meninggalkan digitalisasi, sama juga dengan kita meninggalkan peradaban yang baru. Nah, jadi kita itu masih dalam peradaban yang lama. Nah, sedangkan kita ini sudah masuk ke tahap digitalisasi. Dulu aja mengirim pesan itu harus ada orang yang pakai sepeda, lalu dia berhenti di depan rumah, dia mengatakan ada pesan. Nah, ada surat, ada kertas surat nih, surat pesan seperti itu. Akhirnya perkembangan zaman kita masuk dicetuskan oleh
lulusan Universitas Stanford menciptakan aplikasi WhatsApp. Sekarang kita bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan digitalisasi. Hanya menggunakan wifi, menggunakan internet kita bisa mengirim pesan. Nah, sekarang kita masih menggunakan uang fiat. Tapi sekarang kita akan menghadapi yang namanya digitalisasi. Transaksi digitalisasi keuangan. Nah, jadi kita akan menggunakan uang digital juga, teman-teman ya. Makanya pegang ini. Nah, contohnya salah satu negara di bagian benua Amerika tadi ya. Nah, pemerintahnya langsung, presidennya langsung turun tangan untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat transaksi. Nah, begitu juga dengan Rusia, India, ini juga tidak mau ketinggalan. Pastinya mereka akan mengembangkan, menerima digitalisasi, teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan India, begitu juga dengan Cina, apalagi Cina. Wow, komunitas di Cina, pionir di Cina itu sangat menerima yang namanya P-Network. Mereka hampir setiap hari mengadakan pertemuan-pertemuan, teman-teman. Di mana-mana toko sudah banyak yang menerima yang namanya pembayaran dengan koin Pi. Bisa kita lihat lewat Map of Pi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang mau menerima koin Pi sebagai alat pembayaran. Toko makan, kafe, habis itu restoran, ada juga toko pakaian, ada juga toko elektronik. Semuanya sudah banyak yang menerima koin Pi ini, teman-teman. Jadi Cina ini luar biasa sekali. Nah, begitu juga dengan South Africa. Nah, South Africa ini mereka itu tahu diri. Mereka itu perlu yang namanya secepatnya menerima digitalisasi. Karena tingkat kemiskinan di South Africa ini sungguh ekstrim sekali, teman-teman ya. Kalau mereka tidak cepat-cepat menerima digitalisasi, mereka akan terus dalam kemiskinan, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi luar biasa sekali ini Bridge sudah berkomitmen untuk menerima P-Network sebagai alat transaksi itu. Oke, teman-teman, jadi itulah informasi kita hari ini. Informasi yang luar biasa menurut saya ya. Jadi semoga ini bermanfaat, menambah semangat, imun, menambah motivasi, dan semoga teman-teman semua selalu optimis bersama P-Network, dan juga semoga menambah wawasan kita tentang P-Network ini agar kita tidak gagal paham dalam memahami P-Network ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini pada video saya kali ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin menurut saya dari teman-teman itu banyak yang keliru dalam memahami digitalisasi ini. Banyak yang keliru dalam memahami P-Network ini ya. Banyak keliru menurut saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, persilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Dan juga mungkin ada dari teman-teman semua ada yang ingin menyampaikan pesan, kesan, ide, gagasan, dan juga mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya persilakan untuk menuliskan komentarnya pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.